Yang saya hormati Bapak Amil Dusunon, Amil. Karena itu saya kesana sambil kepala dusun. Oh, kepala dusun, dusun dua. Dan calon pengantin yang berbahagia, hari ini kita akan melaksanakan salah satu tahapan dalam proses pernikahan. Proses pernikahan itu ada 5 tahapan yang harus dilewati oleh calon pengantin. Kalau pernikahan resmi ya. Tahapan pertama yang kita sebut dengan P5 itu ya. P yang pertama yaitu pendaftaran. Jadi calon pengantin kalau pengen pernikahannya tercatat di KUA itu harus daftar dulu. Daftar itu bisa calon pengantin sendiri langsung atau melalui jasa orang lain ya, dari desa ataupun dari Amil ya, tentunya dengan risiko masing-masing ya. Kemudian sambil membawa berkas persyaratan pernikahan, berkas pendaftaran ya, seperti KTP, KK, ijazah, akte kelahiran dan formulir model N yang disediakan oleh KUA. Kemudian P yang kedua yaitu pemberian dulu berkasnya sesuai ya, namanya ada perbedaan tidak nama antara KTP KK dengan ijazah, tidak ada ya, sebenarnya sama ya, Oki sama Siti Oktavia. Ini untuk penyeragaman dalam penulisan nama dan data yang lainnya dipublikasikan, tapi di pembunuhnya itu berbeda karena berbeda satu huruf aja sekarang mah dipersulit ya. Nah, satu huruf. Makanya kita cara penginputan data calon pengantin itu hati-hati ya oleh operator. Dan diperiksa untuk lengkap ya untuk didaftarkan atau dicatatkan pernikahannya di Kecamatan Ciboya. Kemudian P yang ketiga yaitu penataran calon pengantin yang saat ini kita laksanakan ya. Pertama untuk memberikan wawasan kepada calon pengantin dalam proses ijab kabul ya. Yang kedua untuk pembinaan keluarga sakinah bagi calon pengantin. Yang keempat, P yang keempat yaitu pelaksanaan akad nikah yang nanti pada hari apa ini? Hari Kamis ya. 13 September sekarang ya? Iya sekarang. Jam 2 ya. Yang disiapkan, yang harus disiapkan nanti pada hari ini jam 2 pada pelaksanaan akad nikah tempat di kediaman perempuan. Kediaman calon pengantin perempuannya. Apa aja yang harus dipersiapkan? Yaitu rukun. Apa itu rukun nikah? Rukun itu sesuatu yang harus ada. Ketiadaannya bisa menyebabkan pembatalan nikah. Mau nggak nikahnya dibatalkan? Orang udah hitung-hitung ya. Makanya harus lengkap. Ya harus ada. Baik Pak. Ada berapa rukun nikah? Ada 5. Lima-limanya ini harus ada di tempat akad nikah nanti. Ya di tempat ijab kabul. Ya. Apa aja Pak? Pertama, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan. Nah ya, kalau tidak ada siapa yang nikah kan? Ya, karena harus ada ya sebelumnya ini harus jaga kesehatan ya. Kalau sekarang kali ini mudah-mudahan sehat sampai melaksanakan nikah ya. Nah ini ya, jangan sampai ada kasus terjadi ya pernikahannya sekitar 15 hari lagi melaksanakan nikahnya, ternyata pas waktunya dia ya, makanya jaga kesehatan, jangan sampai kamu pindah ke rumah sakit pasti karena bisa ada yang rukun ya, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Yang kedua ada yang asli udah ngasih ini bekas laki-laki. Iya, bekas laki-laki itu belum ada yang asli. Belum ada yang asli kalau Itu fotokopian semua ya. Masih ya asli. Apa? Yang aslinya di print. Yang aslinya masih di kampung tapi lagi dalam perjalanan. Perjalanan. Iya. Soalnya nanti buku nikah belum bisa dikasihkan kalau belum ada yang asli. Iya, karena belum Pak Kepala belum berani tanda tangan ya. Iya. Belum ada yang asli datang ya. Nanti bisa diserahkan secara sebelah.
Terus kemudian rukun nikah yang kedua yang harus ada nanti pada pelaksanaan akad nikah yaitu wali nikah. Siapa itu wali nikah? Bapak kandung dari calon pengantin perempuan. Makanya ada neng. Ada. Jadi nanti harus ada fotonya ya dari jam 2 jangan kemana-mana. Tak lupa lagi pesawat. Lalu Pak bagaimana kalau calon pengantin bapaknya udah meninggal? Nah ini kan harus rukun, maka dicari rujukan wali. Ya, ini tambah wawasan buat kalian nanti. Kalau punya anak perempuan sebagai walinya kan, bapaknya nanti. Tentang wali itu pertama wali itu terbagi dua cara umum. Ya, Pak dusun ya, Pak Wakil berarti ya. Ya. Secara umum wali nikah itu ada dua, ada wali nikah nasab, ya, ada wali nikah. Wali nikah nasab itu adalah wali nikah yang keterkaitan keluarga, keterkaitan dengan darah. Ya, wali nikah nasab itu wali yang musbir, ya, harus, ya. Siapa aja wali nikah nasab itu? Pertama, bapak kandung dari calon pengantin perempuan. Ya, itu nggak bisa digantikan Pak selama dia masih hidup. Ya, kemudian setelah meninggal bagaimana Pak? Karena ini rukun harus ada, maka boleh diganti wali nasab lagi yang lainnya, yaitu bapaknya bapak, kakek dari calon pengantin perempuan. Kalau hurula, nah kalau kakeknya udah meninggal Pak, ke siapa? Baru turun, yaitu ke saudara kandung calon pengantin perempuan. Ya, yang sebapak seibu, kakak atau adik yang berjenis kelamin laki-laki ya, wali nikah itu harus laki-laki. Ya, Pak, calon pengantinnya anak tunggal, anak perempuan hiji-hijina, tidak punya saudara laki-laki, masih bisa ke siapa larinya? Ke saudara bapak. Ya, saudara bapak, apa paman atau Pak, bapak saya anak tunggal, anak satu-satunya, nggak punya saudara, nggak punya mamang, nggak punya uak, calon pengantinnya ada dari ibu, bisa nggak? Saudara bapak, saudara ibu, paman, uak dari ibu, bisa nggak? Nggak bisa, harus dari bapak. Walaupun itu laki-laki, harus dari bapak. Ya, kalau dicari terus sampai tidak ada, maka disebutkan Abdul wali, terputusnya wali, maka berubah dari wali nasab ke wali hakim. Ya, wali hakim itu seseorang yang ditunjuk oleh atasannya, ya, untuk dijadikan wali dalam pernikahan, yaitu kepala keluarga. Ya, itu proses perwalian ya, urutannya. Jadi nggak sembarangan, karena ini kaitannya dengan hukum sah tidak sah. Selama pernikahannya tidak sah, maka dia akan terkena hukum zina. Ya, hati-hati nanti ya kalau punya anak perempuan menjadi wali, benar-benar harus teliti ya, Pak Wakil, harus teliti. Bener tuh ya bapaknya, kalau sampai bapak angkat kan wali itu, ya, benar bapak angkat maka berarti orang sah Pak ya. Iya, wali penting hukum. Ya, yang ketiga rukun nikah yang harus siap nanti pada hari ini akad nikah, yaitu mahar. Maharnya di sini uangnya. Iya. 200.000 mahar emas kawin bisa saja. 500 apa 500? 500 Pak. 500. Ini 200 tulisannya. Mas kawin uang 200.000. Yang mau dirubah nggak apa-apa. Iya. Nanti dirubah di sana aja. Siapkan nanti uangnya. Jangan sampai lupa. Tinggalan Pak di dompet, kita bawa di imah. Di mana Mas Oki? Kenapa? Dari mana? Dari Dari mana? Bengkulu. Hah? Bengkulu. Kenapa? Bengkulu. Bengkulu. Apalagi jauh ya, tinggal Bengkulu Pak. Keluarga tapi ada sih ya. Udah ada. Disiapkan maharnya, karena sebagian ulama menyatakan bahwa mahar itu juga termasuk rukun, ya, harus ada, tetapi tidak perlu diada-adakan. Maksudnya apa? Dipaksa. Nah, sampai minta mas kawin gede, mas 1 kilo, karena harganya lebih mahal ya. Nah, sekemampuannya dia, ya. Karena kita didasari dengan rasa cinta kan gitu ya. Kemudian yang keempat,
yang harus ada dalam akad nikah nanti jam 14 ya, yaitu ijab kabul. Apa itu ijab kabul? Wakil wis berakali mawa calon pengantin teh yang daftar calon pengantin. Rupanya. Nah, artinya naon ijab kabul? Apal tak ijab kabul teh naon? Ijab kabul apa sih Pak? Ijab kabul we nya. Ijab itu adalah penyerahan anak perempuan dari walinya kepada calon laki-laki. Ya, kalau kabul yaitu penerima. Jadi ijab kabul itu adalah serah terima. Ijab kabul itu bermakna bahwa orang tua perempuan itu sudah menyerahkan segalanya kepada calon laki-laki. Kesehatannya, ya ini deh anak saya udah saya serahin, jaga dia, rawat dia, kesehatannya dijaga, pendidikannya dijaga, ya, dan lain sebagainya. Karena tanggung jawab orang tua sudah lepas kepada suami. Makanya disebutkan ditetapkan melalui perjanjian yang antara wali nikah dengan calon pengantin laki. Iya, bapak selama hidup nggak pernah mukul, sampai dipukul. Nyerah seperti itu ya. Maksudnya seperti itu ijab kabul, serah terima, penyerahan dari bapak kandung calon pengantin perempuan kepada calon pengantin laki. Kabul penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas penyerahan calon pengantin perempuan dari walinya. Makanya serah terima, dan ini tentu harus ada yang diucapkan. Ya, seperti kita mau beli rokok, ya, Mas Kopi ke warung, diem baik gimana tukang rokoknya? Ya dia ikut dia. Lu datang main diem baik. Nggak dilayani, nggak ditawarin ya, nggak di ini ya, hanya harus ada yang diucapkan. Hanya itu ya kok. Kalimatnya begini, penyerahan. Kalau langsung nih, Pak siapa namanya? Hah? Ini bapaknya. Pak Wira ya, Pak Wira nih dari pokoknya langsung nih. Tanya sama Pak Wira, nggak diwakilkan kepada pemburu ya. Ya, Oki Jaya Setiawan bin siapa nama bapaknya? Jumatul Koiri. Hah? Jumatul Koiri. Jumatul Koiri. bin Bapak Jumatul Khairi, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya, karena langsung ya, Pak Wira, anak kandung saya yang bernama Siti Rohawiyah. Itu nggak perlu tambah bin karena bapaknya langsung. Bapaknya. Siti Rohawiyah dengan mas kawin uang sebesar 500.000 rupiah dibayar tunai. Nah itu adalah ucapan kalimat ijab penyerahan. Ya, Oki Jaya Setiawan bin Bapak Jumatul Koiri, saya terima, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Siti Rohawiyah dengan mas kawin uang sebesar 500.000 rupiah dibayar tunai. Itu kalimat ini. Kemudian kalimat kabulnya apa? Dijawab oleh saya terima nikah dan kawinnya anak kandung bapak atau putri kandung bapak yang bernama Siti Rohawiyah dengan mas kawin tersebut dibayar. Nah itu kalau tidak dilakukan. Beda kalau sudah dilakukan, tidak ada wakil wali. Boleh dengan syarat pertama ya, wali boleh mewakilkan pernikahan anak kandungnya karena dia tidak ada di tempat itu. Makanya untuk menghindari itunya, nanti Pak ininya bergeser untuk mengabulkan, ya. Karena salah itu dia lagi di Jakarta, lagi di keperluan, bukan sebenarnya, ya. Kadang-kadang diwakilkan tapi orangnya ada di situ. Ya. Nanti Bapak geser yang tadinya berhadapan dengan Pak Sofi.
bergeser setelah melakukan tawqil wali, mewakilkan pernikahan anaknya, perwalian pernikahan anaknya kepada penghulu. Nah, tawqil wali nanti bergeser di samping atau di mana, ya, sebetulnya seperti itu. Kedua, macam faktor tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa menyampaikan, ya, istilahnya apa namanya tunarungu, ya, tidak bisa ngomong lah gitu ya, bisa itu, atau posisinya dia tidak berani, ya, grogi atau lain sebagainya menjadi wali, itu bisa dipanggil. Kalimatnya apa? Ya, Abdijaya Setiawan bin Bapak Jumatul Khairi, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Siti Rohawiyah binti Bakawiyah, yang walinya bapak kandungnya telah mewakilkan kepada saya, ya, dengan mas kawin uang sebesar 500.000 rupiah dibayar tunai. Beda kan? Yang telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin uang sebesar 500.000 rupiah. Dijawab sama Mas Akif, saya terima nikah dan kawinnya Siti Rohawiyah binti Bakawiyah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu adalah kalimat hijab. Lalu bagaimana Pak cara mengucapkannya? Pertama, harus terdengar di orang-orang sekitar. Jadi nggak boleh bisik-bisik. Ya, kayak bisik-bisik tengah. Harus terdengar, ya, oleh sekitar orang di musola, ya, orang sekitar musola, ya. Kalau sekarang kan ada speaker ya, pakai mic ya. Kemudian harus wasol, nyambung. Tidak boleh ada jeda antara hijab dan ketika penghulu, ketika bapaknya menyatakan tunai, itu harus wasol, jangan ditunda dulu. Udah gak tunai saya terima di cara jalannya gitu ya. Ya, sekejap aja lah, tarik nafas gitu ya, nyambungnya. Apalagi kalau ditunda ngopi dulu. Kedua Pak penghulu, wakil kan mobil lah. Logika kan banyak yang lihat ya. Iya. Jadi ketika biasanya penghulu itu atau orang tua itu menandai dengan kalau selama di apa namanya, renyah gitu ya. Kepentingan askan renyah tahunnya. Ini nah tandanya itu ya. Kalau lama ditentung ya. Diketok. Tentu pakai alu. Ketok ya langsung jawab ya. Jadi itu yang disebut dengan wasol antara hijab dan qabul. Tidak boleh ada jeda, ya, langsung. Kemudian yang harus ada, rukun nikah yang harus ada nanti pada akad nikah, yaitu 2 orang saksi. 2 orang saksi itu jenis kelaminnya harus laki-laki. Urusan nikah mah laki wae. Harus laki-laki, ya, harus beragama Islam. Itulah dulu ya. Karena pernikahan itu adalah ibadah, maka carilah 2 orang saksi ini yang benar-benar taat beragama, ya, taat beragama Islam. Jadi jangan sembarangan, karena 2 orang saksi ini adalah yang mengesahkan pernikahan kalian. Pak Guru, bapak hanya ngawin gitu. Ya, tapi yang mengesahkan adalah 2 orang saksi. Penghulu nanya gak, gimana? Saksi sah tidak? Kalau kata saksi ulangi, ya, ulangi. Ya, nah, itu makanya harus jangan sembarangan memilih 2 orang saksi. Ya. 1 dari pihak calon pengantin laki-laki, 1 dari pihak calon pengantin perempuan. Guru ngaji baulahnya, teh, ayah guru ngaji atau hamil ayah dirinya, ustad, ya, atau orang saudara keluarga yang sehari-hari kelihatan taat di luar, sholatnya lewat jalan, kita untuk menentukan bahwa dia kapasitas menjadi sembarangan, walaupun itu teman,
Kalau teman ya, kamu jadi saksi, lihat dulu teman ya. Namanya teman yang mana kecuali teman yang soleh. Tuh, Bapak sebutkan penting saksi yang mensahkan tidak kabul lah. Ya, kan jangan ngerti apa-apa, main sahkan aja. Ya. Itu 5 rukun nikah yang harus ada pada waktu pelaksanaan akad. Yang pertama calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan harus siap semuanya ya. Hormati pernikahan kalian dengan penghormatan yang tulus ya. Kita buktikan dengan apa? Berpakaian yang rapi ya. Yang mau nikah nah, udah disiapkan kan? Yang biasanya ada tukang biasa nyewa ya. Supaya apa? Supaya hikmat. Nanti kan kalian di foto ya, kalau di live streaming ya, supaya rapi. Ini cara penghormatan kita untuk pernikahan kita. Yang kedua, wali nikah nanti bapaknya juga bapaknya ya. Kalau ada yang paling yang bagus ya, walaupun tidak mahal ini yang kayak kita mau menghadapi lebaran yang lebih bagus ya. Kemudian yang ketiga, mahal mas kawin, uangnya nanti disiapin ya. Keempat adalah ijab kabul serah terima juga harus disiapin. Pak, bagaimana kalau gagal baik, 3 kali gagal baik ya, boleh dibaca nanti ditulis. Boleh. Kalau gagal, aja udah ini mentok ya, dibaca boleh ya. Dan yang kelima adalah barang saksi ya. Nah itu tahapan keempat dalam proses pernikahan secara resmi, yaitu pelaksanaan akad nikah. Dan tahapan terakhir dalam proses pernikahan adalah pemberian buku nikah. Nah ini buku nikah itu diberikan ketika proses ijab kabul sudah selesai, sudah sah menjadi suami istri. Buku nikah ini adalah bukti pernikahan kalian tercatat di KUK. Makanya penghulu nanti akan menyampaikan bahwa kalau pernikahan kalian sah menurut agama dan resmi menurut agama ya. Makanya rawat hati-hati buku nikah ini. Kenapa dikasih 2? Karena suami istri satu untuk istri. Diperiksa dulu ya nanti di sana. Kalau ada yang salah hurufnya ya, tanggal lahirnya, tahun lahirnya, bulan lahirnya. Nah kalau ada kesalahan tulis nanti disampaikan lagi ya ke Pak Wakil untuk diperbaiki ya. Kalau belum ada tanda tangan Pak Kepala KUK di sini, nanti dikasihkan secara simbolis saja untuk foto-foto. Nanti diserahkan lagi ke Pak Wakil untuk ditandatangani oleh Bapak Kepala. Nah itu tahapan dalam proses pernikahan secara resmi. Kemudian setelah sah kalian menjadi suami istri, berarti kalian sudah menjadi pasangan keluarga, pasangan rumah tangga. Apa itu rumah tangga? Tahu nggak? Mau menjadi rumah tangga, pengertian rumah tangga tahu. Rumah tangga itu kayak kalau kata anak saya, rumah yang ada tangganya. Rumah tetangga, rumah tangga atau keluarga, yaitu unit terkecil dalam sebuah organisasi ya. Kita adalah keluarga yang terdiri dari suami, ayah, ibu, kemudian punya anak, berkembang lagi menjadi suami, istri, ayah, ibu dan anak. Itu adalah rumah atau keluarga. Keluarga yang diharapkan oleh semua calon pengantin, oleh semua pengantin baik yang baru maupun yang lama, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 3 kunci kayak inilah ya yang harus selalu kita dapatkan dalam keluarga. Tidak mudah, tidak gampang, butuh proses. Jangankan kalian yang baru mau ya,
atau baru awal menjadi keluarga, yang sudah puluhan tahun pun masih perlu perjuangan. Makanya berkeluarga itu adalah pembelajaran seumur hidup, nggak ada henti, ya, nggak ada henti, ya. Kalau diambil dari kata sakinah, sakanun itu diambil dari ayat Al-Quran itu surat Ar-Rum ayat 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum ayat. Wa min ayatihi, dan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqakum diciptakan min anfusikum dari jenismu sendiri. Kenapa dari jenismu sendiri? Ini sebuah anugerah, ya. Kita dipasangkan istri kita, suami kita dari jenis kita sendiri, yaitu manusia. Coba namun dari jenis yang lain, jin pemana, waktu ribu orang ya, kadang-kadang lengit. Jadi sebuah anugerah manusia dipasangkan dengan manusia, ya. Jadi lamun ayah salaki tak sering ngalengit mungkin dari jenis, ya, anugerah. Terus ngaja'ana bainakum, dan dijadikannya di antara kamu agar berkasih sayang, ya, litaskumu ilaiha, agar kalian tentram. Ngaja'ala bainakum agar sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Yaitu keluarga yang tetap harmonis, tentrem, rukun, walaupun dalam keadaan ada konflik. Jadi nggak rame, ya, sehingga tentu tetap itu ribut. Nah, bukan gara-gara sekolah ribut, orang mau ya, dulu kan terus, ya. Jadi kalau sampai yang dibanting-banting, nah itu ya masih bawa gitu keluarga sakinah. Jadi keluarga yang tentram, rukun, walaupun dalam keadaan konflik. Sampai Mas Opi harus siap, jadi termasuk emosi kayak masalahnya. Nah, ya, Neng, termasuk kayak masalah dibicarakan baik, ya, karena kita dikasih dari solusi. Kemudian berkembang menjadi mawadah. Apa itu mawadah? Mawadah itu rasa cinta yang ada pada diri kita, diri suami, diri istri, yang mengakibatkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Rasa cinta suami untuk kebahagiaan suami, rasa cinta istri untuk kebahagiaan istri. Kan kawin jeung Siti Rohawiyah teh bahagia. Nah, itu namanya apa tadi? Mawar. Teh kawin sama Oki bahagia. Nah, karena dapat sendiri. Nah, waktu ya pemajikan bahagia, kayak dijodoh ke harus siambung itu bahagia. Nah, itu namanya mawaddah, rasa cinta yang ada pada diri sendiri yang mengakibatkan kebahagiaan kepada kita. Dulu waktu SMP kita pernah punya pacar ya, SMP nih, pas pacarnya itu teman sekolah. Kalau dia nggak sekolah, kita malas di sekolahnya ya. Kalau dia sekolah, kita sangat senang, nah itu namanya sekolahnya. Kemudian berkembang, ya, setahun, 2 tahun, 5 tahun, berkembang menjadi warohmah. Nah, warohmah itu berubah. Yang tadinya kebahagiaan diri kita sendiri, kalau warohmah itu rasa cinta yang ada pada diri kita, kebahagiaan pasangan kita. Nah, cinta suami untuk kebahagiaan istri, cinta istri untuk kebahagiaan suami, cinta orang tua untuk kebahagiaan anak, itu namanya warohmah. Bedanya outputnya ya, kalau mawadah untuk kebahagiaan kita, warohmah untuk kebahagiaan pasangan kita. Makanya bapak kita itu sampai kepanasan, hujan-kehujanan, bekerja untuk kebahagiaan siapa? Untuk kebahagiaan kita, anaknya, untuk kebahagiaan istrinya, ibu kita, ya enggak? Nah, kalian pun akan mengalami seperti itu nanti. Nggak kenal lelah, nggak kenal capek, nggak kenal panas. Untuk apa? Kebahagiaan anak istri. Nah, itu namanya mawadah, warohmah. Ya, ingat itu ya.
ada istilah saling mengabdi, tidak dilihat untung rugi. Apa sih untungnya aku menikahi kamu? Awas jangan sampai ada kalimat seperti itu. Semuanya mengabdi, suami kerja untuk mengabdi keluarga, istri nyuci, menyiapkan makanan, masak, ya, nyetrika dan sebagainya, mengurus anak, untuk kebahagiaan suami, untuk pengabdian kepada keluarga. Itu namanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lalu bagaimana Pak supaya keluarga saya mendapatkan predikat seperti itu, menjadi samawat, sakinah mawaddah? Tidak mudah, butuh proses ya. Kalau wakil tulis bulan tahun ya kecentrom nanya gara-gara goreng jengkol naon ke gara-gara budak nanti ya gara-gara anak kita butuh proses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Proses cuman dua kunci aja sama Bapak, dua solusi yang mudah-mudahan kita akan memperoleh predikatnya keluarga yang sakinah mawaddah. Apa yang pertama, harus banyak bersyukur. Alhamdulillah Mas Rofi dijodohkan sama Siti sesuai yang diinginkan oleh Mas Rofi ya kan. Ya, pacaran dulu pacaran sebentar. Iya. Ada yang 10 tahun ya keluarga, alhamdulillah. Nah, itu kita mau sebentarnya udah langsung dijodohkan oleh Allah. Harus banyak bersyukur. Ya, anugerah bukan itu. Ya. Anugerah dari siapa? Kata Allah, buktikan rasa syukur. Seperti kamu buktikan rasa cintamu kepada Siti Rohaya dengan menikahinya. Itu kan menikahinya bukti cinta. Nah, jadi kalau ada orang bohong tapi ngawin-ngawin kan palsu bohong. Ya. Bukti kita syukur kepada Allah yaitu kita beribadah kepadanya. Ya, dia karena dulu, iya karena ya, beribadah kepadanya. Itu bukti syukur. Ibadahnya terjauh-jauh nah anu diperintahkan tuh orang sebagai agama Islam sholat lah, jadi harus sholat. Dan jelema anu teu sholat berarti kurang bersyukur tadi tuh balik kana namanya. Ingat aya nama kudu sholat sebagai bukti syukur. Berapa waktu? Ya 5 waktu. Bulan zuhur sholat, asar sholat, maghrib gitu. Aina harus dilengkapinya Mas Api ya. Siapa? Kamu lamun ditambah ku sunatna ya. Tambah lagi Bu qiyamul lail tengah malam, sholat hajat, sholat tahajud ya. Itu akan menambah keberkahan keluarga. Jadi harus banyak dibuktikan syukur kita dengan beribadah kepada Allah ya. Kedua, kunci untuk meraih keluarga sakinah mawaddah warahmah, bersabar. Kalian masih diuji ya. Makanya kehidupan itu seperti kita sekolah. Aya ujian awal. Sekolah kan ada ujian. SD ke SMP ujian dulu ya. SMP ke SMA ujian dulu. Nah, tapi di balik itu hikmahnya akan naik derajat. Ketika kita diuji, tandanya Allah akan meningkatkan derajat, apalagi dalam rumah. Nah, ya kuncinya apa? Sabar. Wabasyiri sobirin, maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Udah saya. Nah, waktunya setahun-tahun bersabar malam, pilih silang. Nah, itu. Anu coba ibu teh sampai perpecahan sampai terjadi karena bersabar. Karena manusia pasti semuanya apa itu ekonomi ya. Suami kalau lagi ya tahu nggak kosong, itu kosong itu buka pegawai tuh istilah kesabaran ya. Makanya untuk saling bantu ketika istri punya ya bantu suami ya. Suami pun terus iya ya, sebagai tanda bahwa kita bersabar itu dengan cara ya. Makanya modali keluarga itu dengan doa. Dengan duit ya, dengan duit. Pertama doa,
hanya berdoa kepada ya Allah, kami sekarang sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak, pertanggungjawaban saya sekarang lebih bisa mohon perbanyak rezeki apa bro. Usaha ya, jangan setelah doa tidur. Jadi bisa lebih usaha ya, usaha yang penting halal ya, jangan mengharap yang besar tapi menghayal, lebih baik yang nyatanya walau sedikit ya. Doa, usaha, I-nya kalau udah usaha, ikhtiar, I-nya iman, yakin bahwa Allah akan meningkatkan ekonomi kita, iman. Terus T-nya tawakal, serahkan kepada Allah semuanya. Kalau kita sudah berdoa, berusaha, sudah iman, yakin kepada Allah, ya lalu serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi jalan yang terbaik. Tawakal itu apa Pak? Mas Afi, tahu nggak tawakal? Berserah diri. Jadi penentu segala sesuatu serahkan kepada Allah ya. Keberhasilan kita itu pada dasarnya adalah keberhasilan dari, jadi kita untuk menghindari rasa sombong. Kalau bukan saya kamu kerja di mana? Kalau bukan saya kamu punya duit dari mana? Ya, jangan sampai gitu. Itu menunjukkan semua yang ada pada diri kita itu pada hakikatnya adalah ditentukan oleh Allah ya, termasuk kita menjadi orang kaya ya. Jadi jangan saya karena rajin bekerja, hemat, menabung, dari Allah sebenarnya. Nah itu ya, dua kunci meraih keluarga sakinah mawaddah ya, banyak bersyukur dan banyak bersabar. Yang itu ya kata-kata Bapak ya, jangan sampai kembali lagi sini dengan bercucuran air mata. Siapa? Kalau ada masalah, kalau nggak sanggup ditangani sendiri, tanya ke wakil. Waktu ini saya punya masalah keluarga begini ya, jangan mengambil keputusan dengan cara emosi. Nggak ada yang benar, putusan secara emosi mah ya. Ya perlu konsultasi, datang tahu apa ini saya bermasalah tentang keluarga. Insya Allah keluarga bantu mencari solusi ya. Oke, mudah-mudahan kita semua dijadikan keluarga yang sakinah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Amil kasih ke Pak Edi. Pak Edi. Oke, selamat. Terima kasih Pak. Terima kasih.